Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang luxmeter analog. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Irfan Mirda, sebagai moderator dan pemateri. Lalu ada rekan saya, Dwi Aji Cahyono, Rahmalingga Maulidia, Ana Zakia Latifah, Ferostia Budi, dan Aimanul Fadilah sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Dwi Aji Cahyono. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi luxmeter. Jadi, definisi luxmeter itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan. Luxmeter sering digunakan pada bidang arsitektur, industri, dan lain-lain. Besarnya intensitas cahaya perlu untuk diketahui. Untuk mengetahui intensitas cahaya, maka diperlukan sebuah sensor yang berada linear terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antar sumber cahaya ke sensor, maka akan semakin kecil nilai yang dituntut. Luxmeter ini terdiri dari dua jenis, yaitu luxmeter analog dan luxmeter digital. Nah, di sini kita akan bahas luxmeter analog. Oke. Materi selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dwi Aji. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmalingga dan Aimanul Fadilah. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Irfan Mirda. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat luxmeter analog. Adapun manfaat luxmeter analog diantaranya yaitu yang pertama, mengukur intensitas cahaya di suatu ruangan. Yang kedua, membantu dalam instalasi penerangan, baik di sebuah proyek rumah, perkantoran, bahkan penerangan jalan raya atau gedung sekolah, di mana setiap pencahayaan yang ada terdapat aturan mengenai kecerahan intensitas cahaya. Seperti contohnya di rumah, pada ruang tamu dibutuhkan sekitar 120 hingga 150 lux. Pada ruang makan dibutuhkan hingga 120 hingga 250 lux. Dan pada ruang kerja dibutuhkan 120 sampai 250 lux. Di kamar tidur berkisaran antara 120 sampai 250 lux, di dapur berkisaran antara 250 lux, dan di garasi berkisaran antara 60 lux. Pada dasarnya, di berbagai kegiatan instalasi kelistrikan wajib dibawa yang namanya luxmeter agar tidak terjadi kesalahan terhadap intensitas cahaya. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Rahmalingga. Baiklah, terima kasih. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu mengetahui lampu seperti apa, berapa banyak, serta bagaimana posisi yang sebaiknya dipasang pada suatu ruangan, sehingga tingkat penerangan pada ruangan tersebut sesuai dengan standar atau QL 2000 yang telah disebutkan sebelumnya, dan sesuai dengan fungsi ruangan. Dikarenakan kebutuhan cahaya di tiap ruangan itu berbeda. Misalkan saja pada ruang kerja yang membutuhkan pencahayaan yang lebih terang dibandingkan kamar tidur. Untuk menunjang aktivitas kerja, mata kita harus dengan jelas menangkap segala hal dengan baik. Berbeda dengan saat kita tidur yang tidak bermasalah meskipun menggunakan pencahayaan yang tidak terlalu terang. Sebab saat tidur akan lebih baik jika tubuh tidak menyerap terlalu banyak cahaya. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang fotodioda. Next slide. Baik, fotodioda sendiri itu adalah satu sensor cahaya yang biasanya digunakan untuk menangkap setiap gelombang atau sinyal cahaya yang diterima atau tempat yang akan diukur. Terus kemudian detektor cahaya tersebut akan menghasilkan suatu arus yang sesuai dengan intensitas yang diterimanya tadi. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kanan adalah sensor cahaya atau fotodiodanya, dan yang sebelah kiri adalah luxmeternya. Untuk
sistem kerja sendiri, luxmeter itu akan mengubah energi cahaya atau energi foton menjadi energi elektron. Idealnya itu satu foton akan membangkitkan satu elektron. Cahaya dapat menyinari sel foton dan selanjutnya akan ditangkap oleh sensor cahaya sebagai energi yang diteruskan oleh sel foton menjadi arus listrik. Nah, semakin banyak cahaya yang diserap oleh sel foton tadi, arus listrik yang diterima pun akan semakin banyak. Untuk fotodioda sendiri itu efektifnya dapat mengukur intensitas cahaya di antara 1 pikowatt per cm persegi sampai 10 miliwatt per cm persegi. Untuk simbol fotodioda sendiri ada di sebelah kiri. Untuk strukturnya ada struktur yang saat fotodioda tersebut disinari oleh sinar lampu. Lalu ada bentuk fotodiodanya sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vero. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan perangkat luxmeter. Di dalam perangkat luxmeter, terdapat suatu penguat yang berfungsi memperkuat arus yang masuk, sehingga arus dapat terbaca. Tanpa penguat arus ini, arus yang dihasilkan oleh cahaya tidak mungkin terbaca, karena arus yang dihasilkan sangat kecil. Untuk luxmeter arus akan menggerakkan jarum penunjuk skala. Arus yang dihasilkan akan muncul pada layar panel. Layar panel akan menampilkan hasil pengukuran yang sudah dilakukan menggunakan skala. Semakin besar angka yang muncul menandakan semakin besar pula cahaya yang ada pada tempat tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil angka yang muncul, maka semakin kecil pula cahaya yang berada dalam tempat yang diukur. Sekian dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Vero. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ana. Kepada Ana, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu cara membaca hasil pengukuran. Ketika kita mengukur menggunakan luxmeter, maka terdapat 2 skala pada alat tersebut, yaitu skala atas dengan batas 3 dan skala bawah dengan batas 1. Kita dapat memilih salah satu skala pada pengukuran tersebut. Cara membaca hasil pengukuran luxmeter analog yaitu adalah nilai yang ditunjukkan oleh jarum pengukuran dibagi dengan batas atas dikali dengan faktor pengali. Contoh perhitungan pengukuran, dimisalkan dalam pengukuran kita memilih skala dengan batas atas, dengan batas sebesar 3 dan jarum menunjukkan pada angka 1,5, sedangkan faktor pengali yaitu sebesar 300. Maka hasil pengukuran sama dengan jarum pengukuran dibagi dengan batas atas dikali dengan faktor pengali, yaitu 1,5 dibagi 3 dikali 300, sama dengan 0,5 dikali 300, yaitu 150 lux. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Itu saja materi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah melihat video ini. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat ke depannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.